Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Eskalitae dengan NIM A031859, jurusan Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi D, angkatan 2018. Jadi dalam video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah profesi kedua, saya akan sedikit mengajar atau menjelaskan tentang materi, yaitu tentang materi yang ada di RPL saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengajar tentang materi, yaitu dengan judul ubah mentality menghadapi COVID-19 atau coronavirus. Nah, dengan bidang bimbingan yaitu pribadi dan sosial. Nah, jadi tujuan dari penayangannya adalah tujuan umum peserta didik harus dapat meningkatkan cara berpikir terhadap penyakit COVID-19 ini agar dapat mengimplementasikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan khususnya setelah kita ketahui bagaimana yang dimaksudkan dengan virus corona itu, maka kita tidak lagi selalu dalam keadaan panik atau darurat. Jadi kemudian kita akan menjaga pola hidup yang bersih dan tidak menyebar luaskan berita-berita yang belum tentu kebenaran atau hoax. Nah, jadi dalam metode bimbingan atau pembelajaran kali ini saya menggunakan metode diskusi. Dan kemudian media bimbingannya atau pembelajaran yaitu materi pembelajaran atau berupa makalah, dan alat dan bahannya yaitu buku tulis, adapun pulpen, laptop, dan handphone. Nah, jadi baik, untuk menuju ke materinya, selanjutnya akan saya jelaskan tahapan-tahapan atau cara mengenali COVID-19 ini untuk mengubah mentality menghadapi COVID. Baik, sebelum masuk ke pembelajarannya, saya akan menanyakan kabar atau mengabsen peserta didik. Jadi Bapak akan mengabsen dulu, kemudian kita akan melakukan kontrak layanan atau memberikan kesepakatan antara siswa. Oke adik-adik. Nah, jadi inti dari pembahasan di sini yaitu peserta didik harus mengamati atau mempelajari bahan ajar yang akan kita diskusikan. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok kepada anak-anak sekalian untuk menjalankan diskusi tersebut. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendeskripsikan kembali tentang penyakit COVID-19 ini. Jadi masing-masing anggota kelompok itu menuliskan apa yang ia ketahui tentang penyakit coronavirus ini. Nah, jadi setiap kelompok memaparkan atau mempresentasikan materi yang telah didapatkan tadi. Nah, hasil dari diskusi belajar itu atau melalui dengan keadaan sekarang kita akan melakukan diskusi online. Maksudnya kita melakukan media daring. Jadi adapun penutup dari yang saya akan ajarkan itu, saya akan memberikan kesimpulan yang akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu mengubah mentality menghadapi COVID-19. Jadi virus corona atau SARS-2 ini merupakan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, contohnya seperti di paru-paru yang berat hingga kematian. Nah, jadi dalam penyakit ini dia ada konteks ringan dan konteks yang lebih daruratnya, bisa mengakibatkan fatal atau kematian. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini lebih dikenal dengan nama virus corona atau virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga ke orang dewasa. Nah, termasuk ibu hamil, ibu menyusui. Infeksi virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina. Seperti yang kita ketahui, pada akhir Desember 2019 lalu, virus ini menular dengan sangat cepat dalam waktu beberapa bulan saja. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memerlukan lockdown atau sistem tutup. Nah, jadi di beberapa negara di dunia ini sudah memberlakukan sistem tutup atau lockdown. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke negara tersebut agar supaya kita menjaga penyebaran virus COVID-19 ini agar bisa terlaksana. Jadi coronavirus ini kesimpulannya bisa menginfeksi sistem pernapasan ya. Jadi banyak kasus yang ditemukan. Adapun cara-cara menanggulangi virus ini, kita memerlukan beberapa aturan maupun dari pemerintah dan kita sendiri. Yang pertama itu kita harus menjaga jarak atau social distancing kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan. Itu adalah salah
salah satu bentuk untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan kenapa? Karena virus ini sangat cepat. Jika kita mengenai salah satu pasien atau terinfeksi, maka itu sangat berbahaya. Itu sangat cepat penyebarannya dan otomatis itu akan positif corona. Nah, jadi untuk pencegahannya kita sering cuci tangan dan bisa mencegah penyebarannya ini virus corona ini. Adapun gejala yang muncul pada virus SARS ini berupa demam di atas 38 derajat Celcius. Nah, dia kelelahan atau lemas, batuk tak berdahak, dan biasanya pegal-pegal. Kemudian itu yang terakhir itu tidak nafsu makan. Kebanyakan di sini anak-anak sekalian, mereka tidak nafsu makan karena sesak napas muncul di akhir minggu, tenggorokan agak kering, tidak nyaman, perut mual, diare, segala macam akan terkontaminasi dengan virus corona ini. Jadi mungkin itu saja materi yang saya bisa jelaskan kepada adik-adikku sekalian. Semoga materi bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.